everyone, welcome back again to my class English course. Still with me, Mrs. Yuni. Halo, selamat datang di kelas saya, kelas English course atau kelas bahasa Inggris umum, tentunya dengan saya, Mrs. Yuni. So, how is today? Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan ready to learn new materials from me. Semoga kalian siap untuk belajar materi baru hari ini. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari bagaimana caranya memperkenalkan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, saya sudah melihat beberapa video kalian, sudah sangat bagus, sudah lancar. Saya juga tidak menyangka, padahal kalian bukan dari prodi bahasa Inggris ya, tapi sudah cukup mahir dalam memperkenalkan diri. Karena memperkenalkan diri itu kan hal yang sangat umum ya. Seharusnya kalian bisa memperkenalkan diri kalian sendiri. Seperti itu. So, thank you for sending me that video. Nice to meet you. Ya, senang bisa melihat kalian walaupun tidak bertemu secara langsung. Melihat kalian dari video itu sudah cukup menyenangkan untuk saya. Dan saya bisa mengenal kalian. Nah, semoga nanti kalau kita bertemu secara langsung, saya bisa mengenali kalian. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi atau tanpa panjang lebar lagi, saya akan lanjutkan ke materi kita selanjutnya, yaitu describing object atau mendeskripsikan objek. So, let's take a look. Ini kita akan membahas tentang describing object, yaitu mendeskripsikan objek. Dalam video ini, kita akan membahas atau mencoba untuk mendeskripsikan objek dan juga benda. Nah, pertama-tama kita akan mereview the target language atau target bahasa, dan juga setelah itu nanti akan saya berikan game ya. Game menebak sesuatu atau menebak objek dengan cara bertanya atau memberi pertanyaan. Nah, ada beberapa hal yang kita akan bahas tentang bagaimana mendeskripsikan objek. Kita bisa mendeskripsikan item atau benda atau penampilan dari benda tersebut dengan cara mendeskripsikan size, ukurannya, shape, bentuknya, dan juga color warnanya tentunya. Selain itu, kita juga akan membahas fungsinya ya, dengan cara mengatakan apa sih kegunaan dari benda ataupun objek tersebut. Kita juga akan memberikan atau mendeskripsikan secara detail ya tentang misalnya materialnya atau materinya itu terbuat dari apa ya. Terus ada weight, beratnya, berapa beratnya, teksturnya bagaimana, dan terakhir price di sini maksudnya seberapa mahal ya untuk dibeli benda tersebut, mahal atau murah, nanti akan dijelaskan. Nah, untuk bertanya atau menanyakan tentang penampilan sebuah benda itu, kita juga bisa menggunakan seperti di paling bawah kalian bisa baca what does it look like, maksudnya bagaimana sih bentuknya atau apa sih bentuknya, itu seperti apa sih bentuknya. Nah, di atas kalian bisa lihat ada 5 macam bentuk. Dari it's round, ya lingkaran, kemudian it's square, segi 4, terus ada triangular, it's triangular, segitiga, kemudian ada it's rectangular, itu persegi panjang, yang terakhir it's oval shape, bentuknya oval. Ya, ada 5. Ya, tadi kalian sudah mempelajari bentuk-bentuknya dari lingkaran sampai oval. Nah, di sini kita mulai mempelajari ukurannya. Nah, bagaimana bertanyanya? Bisa kalian lihat di sana cara bertanyanya seperti how big it is. How big is it? Seberapa besar ya benda tersebut? Misalnya kalian bisa lihat di sana ada mobil, it's big, besar ya. Kemudian ada microwave, it's medium size, sedang ukurannya. Kemudian ada bebek, mainan bebek, it's small, kecil. Jadi ada big, medium size, and small, dari besar ke kecil. Ketika kalian ingin
mendeskripsikan ukuran bisa memakai 3 kata ini, big, medium size, and small. Selanjutnya ada color. Nah, ketika kalian ingin menanyakan tentang apa sih warna dari benda tersebut, bisa kalian memakai pertanyaan ini, what color is it? Ya pasti di akhirnya is it. Jawabannya it's red. Nah, pastinya kalian tahu ya warna-warna, harus diingat apa bahasa Inggrisnya dari warna apa gitu ya. Misalnya red, merah, black, hitam, ada yellow, brown, blue, sampai orange ya. Bisa kalian pelajari, bisa dihafalkan ya. Oke, kita lanjutkan dengan function atau fungsi. Bagaimana cara bertanya tentang fungsi? Kalian bisa memakai kalimat ini, what is it used for? Apa kegunaan dari benda ini? Jawabannya it is used for boiling water. Nah, sebelumnya kalian tahu ini apa? Ini kalau di bahasa Indonesia kita bilang heater. Ya mungkin kalian punya nama yang berbeda ya. Ini fungsinya pasti untuk memanaskan air ya, dengan menggunakan listrik. Pasti harus dicolokkan dulu. Jangan sampai kalau tidak dicolokkan ya pasti tidak akan mendidih. Berikutnya kalian bisa lihat ini apa? Umbrella kan, payung. Nah, kalian lihat it is used to keep you dry. Benarkah itu? Artinya it's used to keep you dry, maksudnya benda ini bisa membuat kalian kering. Kok begitu? Ya pastinya kering dari tetesan air hujan. Maksudnya seperti itu ya, jangan bingung. Atau melindungi kalian dari hujan ya, biar tidak basah. Maksudnya seperti itu. Bisa kalian buat alasannya tersendiri atau jawabannya tersendiri. Selanjutnya ada gambar ya, kalian bisa lihat sendiri itu jam. Fungsinya adalah it is used to tell the time and help you to get up in the morning. Jadi kegunaannya adalah untuk memberitahukan jamnya ya, dan juga untuk membantu kalian bangun di pagi hari. Pastinya kalian harus menghidupkan alarmnya ya. Mungkin kalau zaman sekarang pasti tidak ada yang punya jam seperti ini, bisa lewat HP saja. Nah, selanjutnya kalian ingin bertanya material atau bahannya terbuat dari apa. Pertanyaannya bisa seperti ini, what is it made of? Terbuat dari apakah ini ya? Bisa kalian lihat di sana it made from plastic, bisa terbuat dari plastik ya helm itu. Kemudian ada it's made from metal, seperti sendoknya dari metal. Kemudian ada it's made from wood ya, dari kayu. It's made from fabric. Fabric di sini maksudnya kain. Kemudian ada it's made from rubber ya, karet ya di sini bahan tersebut. And then ada buku, it's made from paper, pastinya kertas. Dan terakhir ada tas, it's made from leather, dari kulit. Oke, next kita akan membahas weight atau berat. Nah, cara bertanyanya ya, atau pertanyaannya, what does it weight? Maksudnya berapa beratnya? Nah, beratnya di sini kalian tidak perlu pakai angka, bisa lebih dideskripsikan ya, misalnya seperti itu ada it's heavy, heavy itu berat. Terus ada it's medium weight, lumayan berat. It's light, ringan. Selanjutnya ada texture. Bagaimana sih teksturnya? Ya, rasanya, maksudnya ketika kalian menyentuhnya bagaimana? Bisa kalian lihat di sini ada it's rough, kasar ya. Kemudian ada it's smooth, halus ya, licin bisa juga. Terus ada it's hard, keras ya. Di atas kan rough, kasar, kemudian ini hard, keras. Kemudian ada sofa, kalian bisa lihat it's soft, lembut. Itu caranya untuk mendeskripsikan. Pastinya kalau tentang tekstur kalian harus pernah merasakan, harus pernah menyentuhnya, baru kalian bisa menyebutkan teksturnya atau mendeskripsikan teksturnya. Kemudian kita sekarang membahas harga. Cara bertanyanya, how much does it cost? Berapa harganya? Nah, di sini
pasti kalian tahu pasti ada murah dan mahal. Di sana ini ada expensive, mahal. Kemudian ada it's cheap, murah, ya. Tentunya kalian bisa tahu kan, misalnya barang mana yang murah, barang mana yang mahal. Tapi kadang-kadang susah juga membedakan antara barang yang murah dan barang yang mahal, ya, kira-kira saja ya. Ya, itu tadi penjelasan tentang describing object. Nah, sekarang saatnya untuk bermain game. So, without further ado, let's play a game. Ya, today I'm gonna give you a game about our previous materials, describing object and things. Jadi kali ini kita akan bermain game. Gamenya itu tentang materi sebelumnya, yaitu describing object and things. Kalau kalian lupa, silahkan kembali menonton video sebelumnya. Now we have all the language we need to describe things. Let's play game. I'm going to think of one of these item. Jadi kita sudah punya beberapa bahasa ya, atau beberapa kalimat yang kita bisa gunakan untuk mendeskripsikan benda. Jadi kita main game ya sekarang. Nanti saya akan memberikan beberapa vocabulary. Nanti kalian bisa menebak itu bendanya apa. Jadi nanti gamenya kalian akan bertanya ya, dan mencoba menjawab benda apa sih yang saya pikirkan. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh dulu, baru kalian menebaknya. Oke? First, let's make sure we know the vocabulary for all these items. Jadi pertama-tama pastikan kalian tahu benda-benda yang ada pada gambar ini. Saya akan memberikan atau saya akan menjelaskan satu persatu apa sih benda-benda yang ada di gambar ini. Yang jelas pakai bahasa Inggris ya. Oke, benda pertama bisa kalian lihat dari paling pojok kiri kalian ya. Ada watch, itu jam. Ada desktop computer ya, layar komputer. Ada comb, sisir. Electric razor. Kettle. Chair. Scale. Calculator. Umbrella. Briefcase, game console, microwave oven, book, camera, sun hat, hair dryer, alarm clock, car key, helmet, television, espresso maker, belt, torch, pencil. Untuk artinya kalian bisa cari di kamus ya, ini gampang sekali. Kalau mungkin kalian tidak ada kamus, kalian bisa membayangkan ya berdasarkan gambar. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang pertama watch, desktop computer, comb, electric razor, kettle, chair, scale, calculator, umbrella, briefcase, game console, microwave oven, book, camera, sun hat, hair dryer, alarm clock, car key, helmet, television, espresso maker, belt, torch, pencil. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan saya kasih di sebelah ini ada ya tulisannya. Jadi biar kalian tidak salah. Oke, are you ready to play? Udah siap untuk bermain? Nanti saya akan memikirkan satu benda ya. Nanti mungkin ada pertanyaan ya, gimana caranya bertanya, nanti ada. Nanti kalian coba-coba ya menjawab. Karena kita tidak secara langsung bisa dijawab dalam hati, mungkin bisa. Kira-kira yang mana sih benda yang saya pikirkan? Oke, what does it look like? Itu pertanyaannya, gimana sih bentuknya? Nah, jawabannya it's round, ya bulat bentuknya.
What is made of? Terbuat dari apa? Jawabannya it's made from metal and glass. Ya, ini terbuat dari metal dan kaca atau gelas. What is used for? Apa sih kegunaannya? It is used to wake you up in the morning. Ya, jadi kegunaannya untuk membangunkan kamu di pagi hari. Nah, jawabannya sudah ada ya tanda panah ya. It must be the alarm clock. Ya, jawabannya pasti alarm clock ya, atau jam weker. Yes, that's right. Itu dia contohnya. Nah, sekarang saya punya tambahan beberapa barang-barang. Mungkin tadi terlalu gampang ya, jadi saya tambahkan. Nah, sekarang mungkin kalian bisa dengarkan apa saja sih benda tambahan itu. Nanti seperti tadi saya akan mengisi ya di layar ada beberapa list atau daftar kata-katanya. Oke, sekarang dengarkan saja ya how to pronounce, bagaimana cara pengucapannya. Pertama, headphone, watch, desktop computer, comb, electric razor, kettle, chair, gas oven, telescope, scale, calculator, umbrella, briefcase, game console, microwave, oven, rubber duck, fan, book, camera, sun hat, hair dryer, alarm clock, car key, wallet, toaster, helmet, television, espresso maker, belt, torch, pencil, barbecue, pepper, smartphone, remote control, pen, woolen hat, sofa, mug, e-book. Nah, itu ada tambahan kira-kira ada 40 kata, nanti saya kasih listnya. Di sana ada penambahan beberapa kata seperti headphone, telescope, tent, toaster, pepper, smartphone, remote control, pen, woolen hat, sofa, mug, e-book, barbecue, wallet, rubber duck, and gas oven. Ya, jadi kalian bisa cari artinya di kamus ya. Itu dia kata-katanya. Oke, ask me some question. Mungkin ini masih contoh ya. Mungkin kalian bisa coba bertanya. Bisa dari layar HP kalian bertanya ya. What does it look like? It's rectangular. What is used for? It's used for sitting down. Is it a chair? Nah, is it a chair? Apakah ini kursi? No, it isn't. Ask more question. Bukan ya, ternyata bukan kursi. Ask more question. Kalian bisa tanya lagi. What is made of? It's made of wood and fabric. Ini terbuat dari kayu dan kain. Jawabannya, it must be the sofa. Ya, jawabannya adalah sofa. Yes, you got it. Nah, itu masih contoh ya. Kalian masih belum menjawabnya. Now, it's your turn at home to guess the item. Jadi sekarang giliran kalian menjawabnya di rumah. I'm going to describe 3 things. Saya akan mendeskripsikan 3 hal tentang benda tersebut. List what the item are in the comment section. Jadi tolong dijawab ya di kolom komentar pribadi kalian. Apa sih jawaban dari 3 hal yang saya deskripsikan? Nah, saya tunggu itu. Siap-siap ya. Pertanyaan nomor 1. Number 1. It's round. It is used to protect your head from the sun. It is made from fabric. Itu pertama ya. Oke, pertanyaan nomor 2. Ini saya deskripsikan. It's rectangular. It is used to hold money and credit cards.
It made from leather. Oke, soal ketiga, number 3, it's rectangular. It is used for reading about current event. It's made from paper and it's cheap. Oke, sudahkah terpikir benda apa sih yang saya deskripsikan tadi? Tell me what the 3 things were in the comment section. Jadi tolong sebutkan benda apa sih yang saya pikirkan. Ada 3 benda ya. Nanti ketik di komen pribadi kalian. Okay, that's all about our game today. I hope you can answer all of the items ya. Jadi itu saja game kali ini. Semoga kalian bisa menjawab 3 benda tersebut dengan benar. Mungkin next project kita akan mencoba game baru ya, masih dengan materi ini. Okay? Thank you for watching. See you.